Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, di mana nikmat tersebut akan membuahkan sebuah kebaikan jika kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bersama sebuah nikmat yang dikatakan oleh para salaf, di antara salaf ada yang mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Segala bentuk macam kenikmatan yang tidak menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya kenikmatan itu sebuah musibah bagi kita. Maka merupakan nikmat yang besar. Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita nikmat yang besar, yaitu mempelajari firman-Nya. Maka inilah nikmat yang besar yang patut kita syukuri bersama. Naam, insyaallah ta'ala di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas di pembahasan yang sama, yaitu di pembahasan mengenai tafkhim dan tarqiq. Karena kita ketahui bersama bahwasanya pembahasan ini pembahasan yang penting sekali di dalam membaca Al-Quran. Sebab bacaan seseorang akan dilihat dari sisi tebal tipisnya huruf. Sebab huruf yang tipis, jika kita merubahnya menjadi tebal, atau sebaliknya tebal menjadi tipis, maka ini bisa jadi akan terindikasi dalam perubahnya makna. Seperti contoh misalkan Allah berfirman ada kalimat asa, jangan kita baca asa seakan-akan sin. Ketika kita membacanya menjadi tipis seakan-akan sin, dan kita meyakini bahwa itu bukan shad melainkan sin, itu akan terjadi kepada perubahan yang fatal, yang mengakibatkan makna pun akan berbeda. Maka oleh sebab itulah, mengenai tebal tipis ini juga sangat penting kita ketahui bersama. Dan sebagaimana tadi diingatkan bahwasanya hendaklah kita mencatat apa yang kita dengar ya. Karena sebagaimana Al-Imam Sya'bi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil haid." Beliau mengatakan kalau engkau mendengar sebuah ilmu, sesuatu yang bermanfaat bagimu dunia dan akhirat, faktubuhu, maka tulislah ilmu tersebut walau fil haid. Sampai-sampai beliau mengkiaskan sampai ditulislah di tembok. Kalau misalkan memang tidak ada sesuatu apapun untuk ditulis, artinya untuk alat-alatnya. Ini menandakan bahwasanya pentingnya kita untuk menulis ilmu yang kita dengar. Nah, insyaallah ta'ala kita akan membahas pada tafkhim dan tarqiq yang ketiga ini. Karena kita ketahui bersama bahwasanya tebal tipisnya huruf itu terbagi menjadi tiga. Ada huruf yang tafkhimu daiman, itu huruf yang selalu dibaca tafkhim atau tebal, di mana hurufnya berjumlah 7, yang dia itu masuk kategori sifat isti'la. Sebagaimana Imam Jazari mengatakan, wa sab'u ulwin khussa daghtin kidh hasar, bahwa huruf khussa daghtin, kata ini khussa daghtin itu, ini merupakan huruf-huruf yang selalu dibaca tebal, apapun kondisinya. Kemudian yang kedua adalah huruf yang selalu dibaca tipis. Dalam bahasa Arabnya adalah tarqiqu daiman, yaitu huruf yang selalu dibaca tipis. Apa saja hurufnya? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari yang bernama Muhammad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam manzumah Al-Jazari, beliau mengatakan
al-muqaddimah ya. Faraqiqan mustafilan min ahrufi. Faraqiqan mustafilan. Tipiskanlah huruf-huruf yang bersifat istifal. Artinya, huruf yang selalu dibaca tipis adalah huruf yang dia masuk kategori dalam sifat istifal. Ya, huruf istifal. Adapun tadi yang huruf selalu dibaca tebal adalah huruf yang bersifat isti'lah. Nah, itu yang harus difahami oleh semua. Isti'lah, idbaq juga termasuk pastinya ya. Nah, adapun yang ketiga ini adalah huruf yang disebutkan tarqiq wa tafkhimu ahyanan. Huruf yang dia asalnya itu tipis, akan tetapi di kondisi tertentu dia masuk kategori tebal. Asalnya tipis, tapi dia bisa berubah menjadi tebal di kondisi tertentu, dan itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, bagian yang ketiga ini mengenai huruf hijaiyah yang dia kondisi tertentu tipis, akan tapi kondisi yang lain dia bisa menjadi tebal. Apa saja hurufnya? Ini telah dijelaskan oleh para ulama qurra, yang dimana mereka mengatakan bahwa huruf yang masuk kategori ini ada 3 huruf. Thalathatu ahruf. Ya, itu ada 3 huruf, yaitu alif, yang kedua adalah lam, dan yang kedua adalah huruf ra. 3 huruf ini asalnya adalah tipis, akan tetapi di kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal. Kita akan membahas yang alif dulu. Alif, kita ketahui bersama alif itu adalah makhrajnya yang keluar dari al-jauf, rongga mulut. Dan alif ini selamanya dalam kondisi mati. Dia tidak bisa berharokat. Sehingga kalau pemirsa atau kita semua mendengar kata a, i, u di dalam Al-Quran, itu sudah dipastikan adalah hamzah, bukan alif. Seperti contohnya ihdina, alhamdu, a'udhu, qul a'udhu. Yang ada a, i, u-nya itu yang mungkin kita anggap alif, itu dia adalah hamzah sesungguhnya. Jadi alif itu tidak bisa berharokat. Alif dikatakan alif bila mana ada huruf sebelumnya bertanda atau berharokat fathah. Jadi begini, alif hukum asalnya adalah tipis. Ya, dia masuk kategori yang bersifat istifal, tipis. Akan tetapi dia juga masuk kategori yang ketiga, yang dimana ia pun bisa menjadi tebal di kondisi tertentu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam As-Samannudi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dan imam yang lainnya, وَتَتْبَعُ الْأَلِفُ مَا قَبْلَهَا. Alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Sebagaimana tadi saya jelaskan, alif dia asalnya tipis, tapi dia juga di kondisi tertentu menjadi tebal. Mengapa demikian? Dijelaskan. Karena memang alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Sehingga bila ada huruf alif, sebelumnya terdapat huruf yang dia itu hurufnya tipis, maka alifnya menjadi tipis. Contohnya dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Di situ ada huruf ain, harokatnya fathah, kemudian setelahnya ada alif. Maka alifnya harus mengikuti sifat sebelumnya, huruf sebelumnya itu ain. Dan ain ini sifatnya tipis. Maka dibaca alamin, bukan olamin. Itu. Sama halnya ketika di ayat yang ketiga, ayat yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim 3, Malik Yaumiddin. Jangan sampai kita baca maliki, itu kan mimnya harokatnya fathah, setelahnya ada alif. Kalau di Mushaf Madinah dengan fathah ya, dengan fathah lurus, ya itu hakikatnya panjang ya, ada alifnya juga. Itu dibaca maliki. Mengapa demikian? Karena alif sebelumnya ada mim, dan mim ini huruf yang tipis. Sehingga dibaca maliki, bukan moliki. Itu alif. Dan bila mana alif ini sebelumnya ada huruf, dan hurufnya tebal, maka alif pun mengikuti ketebalan huruf sebelumnya. Seperti contohnya, khalidina fiha. Khalidin. Hum fiha khalidun. Nah, khalidun.
ada alif, sebelumnya terdapat huruf kha. Dan huruf kha ini merupakan huruf yang tafkhim, tebal, maka alif pun harus mengikuti huruf tebalnya tersebut yang ada pada sebelumnya. Jadi alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Itu kaidahnya. Kaidah alif mengapa dia bisa menjadi tebal? Dikarenakan alif mengikuti huruf sebelumnya. Sebagaimana ada sebuah kaidah, wa tatba'ul alifu ma qablaha. Dan alif itu itba', mengikuti ma qablaha, huruf sebelumnya. Jadi kalau ada alif sebelumnya huruf tipis, alifnya menjadi tipis. Bila ada alif sebelumnya huruf bersifat tebal, maka alifnya menjadi tebal. Itulah yang harus kita perhatikan bersama mengenai alif. Kemudian yang kedua yaitu apa? Huruf lam. Huruf lam itu adalah huruf yang aslinya, asalnya itu adalah tipis. Mengapa demikian? Jelas kita kalau mengucapkan la, bukan lo, kan gitu. La. Ini menandakan bahwa huruf tersebut dia bersifat tipis. Akan tetapi memang di ketentuan lainnya dia juga bisa menjadi tebal jika dia masuk ke dalam syaratnya. Apa itu syaratnya? Jika huruf lam ini ada pada lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Kalimat Allah. Ada kalimat Allah, namun dengan syarat kalimat Allahnya ini harus ada huruf sebelumnya yang dia jika hurufnya itu bertanda fathah atau dhammah, maka lamnya menjadi tebal. Tapi kalau kalimat Allah lafzul jalalah sebelumnya ada huruf bertanda kasrah, maka lamnya menjadi tipis. Contohnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin dhammin ka'abdullahi. Dan tebalkanlah wa fakhim Allah, dan tebalkanlah Allah an fathin dhammin ka'abdullahi. Bila mana ada lafzul jalalah sebelumnya ada huruf bertanda fathah atau dhammah. Contohnya Abdullah. Nah, ada kalimat Allah dan sebelumnya ada dal, abdu. Nah, lihat sebelum lafzul jalalah dilihat huruf sebelumnya. Bukan melihat sifat hurufnya ya, tapi melihat harokatnya. Bukan hurufnya, tapi harokatnya. Lihat, dal ini kan huruf tipis. Tapi karena dia harokatnya dhamma atau fathah, maka lam pada kalimat Allah tetap menjadi tebal. Maka dibaca Abdullah, bukan Abdullah. Ya, begitupun kalau dalnya bertanda fathah, tetap tebal juga Abdallah. Tetap dibaca Allah, tebal. Nah, kalau dalnya kasrah, maka ini menjadi tipis. Abdillah. Sama seperti contoh Bismillah. Nggak mungkin kita baca Bismillah. Nggak. Karena memang bila ada lafzul jalalah, kalimat Allah, sebelumnya huruf bertanda, huruf apa saja, mau yang tebal, mau yang tipis, yang penting dilihat harokatnya. Kalau harokatnya dhammah atau fathah, maka Allahnya, lamnya menjadi tebal. Tapi kalau tandanya kasrah, maka lafzul jalalah pada lamnya menjadi tipis. Itulah kondisi lam yang menjadi tebal, yang pada asalnya dia adalah tipis. Ya, itu harus difahami oleh semuanya. Jadi kalau alif itu dilihat huruf, ya, apa? Huruf sebelumnya. Kalau huruf lam itu dilihat dari Allah, pasti kalimat Allah, dan sebelumnya harokatnya. Harokat. Kalau huruf kan jelas Abdullah, dal kan tipis. Ya, huruf dal kan huruf tipis, tapi dilihat harokatnya. Dalnya kalau dia harokat dhammah, maka lamnya menjadi tebal. Contohnya Abdullah. Nggak mungkin kita baca Abdullah. Karena kaidahnya lamnya atau Allahnya harus dibaca tebal. Allah. Abdullah. Begitupun kalau fathah Abdallah. Nah, kalau kasrah dibaca la, tipis. Abdillah. Itu yang harus difahami bersama. Jadi kalau alif itu mengikuti huruf, melihat hurufnya. Adapun kalau lam melihat tanda harokat pada huruf sebelum lafzul jalalah. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, kemudian huruf yang terakhir. Ya, jadi ada 3 huruf ya, ada alif, ada lam, dan terakhir adalah huruf ra.
Memang kalau kita melihat dari sisi bacaan dia tebal ya ro karena vokal akhirnya o. Tapi pada dasarnya dia adalah tipis ya. Namun tadi disebutkan di kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal. Apa yang menjadikan dia tebal? Disebutkan oleh para ulama yang menjadikan dia tebal tipis adalah dilihat dari sisi harokat. Nah, kalau ro-nya harokatnya fathah atau dhammah, maka ro dalam kondisi tafkhim, yaitu apa? Tebal. Tapi kalau ro-nya itu bertanda kasroh, harokatnya kasroh, maka menjadi tipis. Kecuali memang dalam riwayat lain. Kalau kita kan di Indonesia ini, kita pakai qiraat Hafs an Asim min tariqi asy-Syatibiyah. Ya, kita di di Indonesia. Di Mekah, di Madinah kita menggunakan qiraat Hafs. Karena qiraat itu kan banyak, ada 10 ya qiraat. Masing qiraat memiliki 2 murid. Yang dimana 2 jalur ini dikalikan menjadi 20 jalur. Ya, 20 murid ini qiraat, bacaan. Dari 20 bacaan ini nanti masing-masing memiliki jalur bacaan masih ya. Yang harus kita ketahui sekitar 1000 jalur yang harus kita hafalkan. Nah, kita di Indonesia menggunakan qiraah Hafs an Asim. Dan Hafs an Asim juga ini hakikatnya dia memiliki jalur yang banyak. Sekitar 57 jalur. Kita baru bahas 1, Syatibiyah. Nah, itulah makanya luas sekali. Ya, seperti contohnya mad jaiz saja. Mad jaiz kan dibaca 2, 4, 3, harokat 5. Tapi di kondisi tertentu, bukan kondisi ya, di qiraat masih Hafs an Asim, tapi jalur yang lain misalnya kayak jalur Thayyibah, Misbah, Al-Fail maupun yang lainnya, itu bisa jadi dia menjadi 2 harokat. Jadi lihat dari jalurnya juga. Nah, jadi huruf ra dalam riwayat Warsh salah satunya Warsh an-Nafi'. Warsh an-Nafi' ini, jadi Warsh itu anak tiri dari Imam Nafi' gitu ya. Nah, jadi Imam Warsh itu membaca ra lebih banyak beliau itu membaca dengan ra. Qayyima liyunzira basa syadida. Nah, itulah. Itu dalam riwayat Warsh. Tapi kita di Indonesia, ra pada dasarnya, asalnya dia tipis tapi bisa menjadi tebal dilihat dari harokat. Kalau harokat ra-nya itu fathah atau dhammah, maka ra-nya menjadi tebal. Tapi bila mana ra-nya ini bertanda kasrah, maka ra-nya menjadi tipis. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Saking pentingnya pembahasan ra. Itu Imam Jazari itu dalam bukunya Al-Muqaddimah fi ma yajibu ala qaril Qur'ani ayya'lama atau disebut dengan Matan Jazari, itu beliau sampai membuat bab khusus tentang ra. Khusus tentang ra. Karena memang luasnya pembahasan mengenai ra. Ya, kita ini kan hanya secara ini saja ya, gambarannya saja, di mana ra ini beliau sebutkan dalam babur ra'at namanya. Itu membahas mengenai huruf ra, di mana ada huruf ra yang selalu dibaca tebal, ada ra yang selalu dibaca tipis, dan ada ra yang dia itu boleh tebal, boleh tipis. Boleh tebal, boleh tipis. Seperti kata firqa, ataukah firqa, atau gimana, itu ada penjelasannya. Yang dimana dua-duanya boleh, akan tapi tetap kembali. Kadang ada pendapat ulama yang lebih muqaddam, yang lebih utama, kadang harus tebal, harus tipis. Ya itulah perbedaan pendapat. Jadi intinya adalah Imam Jazari itu mengatakan dalam babur ra'at, ini membahas mengenai huruf ra, kondisi huruf ra. Beliau mengatakan pada awal bait, pada babur ra'at ini, beliau mengatakan waraqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Beliau mengatakan waraqiqir ra'a idza ma kusirat. Waraqiqi, tipiskan ar-ra, huruf ra idza ma kusirat, dikala dia dalam berharokat kasrah. Jadi kalau ra dalam kondisi kasrah, dia tipis. Begitupun kalau ada ra mati, sebelumnya ada hurufnya, ada huruf ya, sebelum huruf ra ada huruf bertanda kasrah, maka ra-nya mengikuti huruf sebelumnya. Tipis juga otomatis kan? Contohnya Fir'auna. Jangan kita bacanya Fir'auna. Kalau fir itu tebal. Harus dibaca tipis Fir'auna. Begitupun kalau huruf ra mati, sebelumnya ada huruf mati juga, dan ada huruf sebelumnya, huruf yang ketiga bertanda kasrah, maka ra-nya tetap tipis, karena lihat huruf yang sebelumnya. Ini banyak orang yang salah baca, kadang banyak tebal. Contohnya Al-Adiyat. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, itu salah. Tebal.
Mungkin entah karena mungkin enak bacanya tebal, tapi hakikatnya itu tipis. Karena dilihat huruf ketiga, la khobir, ro-nya mati, ada sebelumnya huruf ya mati pula, ada sebelumnya huruf ba. Nah, lihat huruf ketiganya itu tandanya apa? Kalau misalkan huruf ketiga sebelum ro itu adalah harokannya kasrah, maka menjadi tipis, la khobir. Tapi kalau hurufnya tebal, contohnya ayat sebelumnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, itu tebal. Karena lihat, ro mati, sebelumnya ada waw mati, sebelumnya ada ba. Tandanya apa banyak? Dhammah. Menjadi tebal lah ro-nya. Jadi dilihat, kalau ro dalam kondisi hidup, fathah dhammah, dia tebal. Kalau kasroh, tipis. Ro mati, dilihat huruf sebelumnya. Kalau hidup, dilihat kalau fathah atau dhammah, dia tebal. Kalau kasroh, tipis. Kalau misalnya huruf sebelumnya mati juga, dilihat huruf sebelumnya lagi. Kalau fathah dhammah, maka ro tebal. Nah, wal fajr. Jangan sampai kita baca wal fajr. Kalau fajr, tipis. Mungkin dari sisi sifat takrirnya benar, tapi dari sisi tafkhim dan tarkik dia salah atau kurang sempurna. Nah, jadi seperti sama wal asr. Lihat huruf yang ketiga ainnya, tandanya apa? Fathah. Innal insana lafi khusr. Lihat huruf yang ketiga huruf kha, tandanya apa? Dhammah. Jadi ro-nya menjadi tebal. Kalau khisr misalkan, maka tipis karena kasrah. Nah, itulah. Jadi ini kondisi ro yang harus diperhatikan. Kemudian yang sering terjadi membaca tebal ro ini, ro mati. Kalau ada huruf sebelumnya itu mati kan, sebelumnya itu fathah, harusnya kan dibaca tebal. Kecuali, ini ada pengecualian. Ro mati, ada huruf sebelumnya ya mati, ada huruf sebelumnya bertanda fathah, maka ro-nya tetap tipis. Betul, kayak lail, kayak alin, madlin. Betul. Kenapa? Karena ada huruf ya. Nah, contohnya al-khair. Jangan al-khair, jangan. Tapi al-khair. Tipis, karena ya tadi. Nah, ini hati-hati dalam membacanya. Ini harus kita pahami bersama mengenai 3 huruf tadi yang dia asalnya tipis, akan tetapi dia dalam kondisi tertentu bisa menjadi tebal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Dan saya katakan dipraktekan. Ya, dipraktekan, karena yang namanya tahsin atau tajwid ini adalah ilmu yang kata Syekh kami, beliau mengatakan wa fi tatbiqi 90 fi 100. Jadi belajar Quran itu 90% itu praktek. 10% itu hanya pelajari sedikit aja. Ya, teori. Lebih banyak kepada tatbiq, praktek langsung. Itu saja. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Ustadz Fauzi akan melanjutkan materinya. Kali ini kita akan mengikuti pembahasan surat Al-Bayyinah dan kita akan diajak untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di ayat yang ke-6 dari Quran surat Al-Bayyinah. Dan mari kita simak dan ikuti bersama. Tafadhol Ustadz Fauzi untuk melanjutkan materinya di sesi kedua ini. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah ta'ala pada sesi kali ini kita akan fokus pada tahsin, yaitu tepatnya pada surah Al-Bayyinah, dan kita sudah membahas dari ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini, liqa pada kali ini, kita akan membahas ayat yang ke-6. Oke. Ya, pemirsa bisa melihat di mushafnya masing-masing. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru." Di situ ada inna. Ingat, tadi sudah saya bahas pada sesi sebelumnya, kalau ada kata dalam Al-Qur'an a i u itu adalah hamzah. Oke. Bukan alif, ya. Nah, kalau pemirsa melihat di dalam Al-Qur'an, ya, itu khususnya mushaf Madinah, ya, mushaf Madinah. Di mushaf Madinah itu pasti tercantum ada hamzahnya.
Ya, kalau di mushaf Indonesia itu cukup dengan alif saja, tapi hakikatnya itu adalah hamzah. Ya. Jadi hati-hati dalam membacanya, jangan innalladzi, jangan enna. Yang betul inna. Inilah kadang memang betul kata beberapa syekh, mereka mengatakan bahwasanya di antara bacaan di antara tanda bacaan seseorang itu bagus dan tidaknya dilihat dari itmamul harakat. Dilihat dari kesempurnaan bacaan harokatnya. Kalau kasroh maka vokalnya i, dibaca inna. Bukan enna. Kadang seperti itu. Ennalladzi bukan, yang betul inna. Seperti itu. Kemudian di situ ada nun tasydid, dan nun tasydid ini merupakan huruf gunnah. Dan gunnah tasydid ini merupakan ya a'la al-maratib. Ya, tingkatannya paling tinggi dari sisi dengungannya. Jadi ditahan inna seperti itu. Kemudian hati-hati di kafaru min ahli. Di situ ada huruf nun mati berjumpa. Nah, ahli itu ada a i u, itu ada a ya. Kembali tadi saya katakan itu adalah hamzah. Maka nun mati kalau ketemu hamzah hukumnya adalah izhar halqi. Kenapa disebut halqi? Karena memang huruf hamzah dia keluar dari tenggorokan. Yaitu halqa. Jadi harus dibaca izhar, jelas. Apanya? Nun matinya. Jadi dibaca min ahli. Jangan dibaca mi ahli. Kalau itu namanya ikhfa. Ya. Kecuali dalam riwayat Warsh itu memang betul dibaca innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, jadi dibaca min ahlil kitab, tapi di kita di Hafs an Asim maka dibaca min ahli. Dan dalam membaca kejelasan nun kita tetap memberikan sifat tawassuto, mengalirnya nun walaupun sebentar. Jadi ditahan nunnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab, min ahlil kitab. Ditahan terlebih dahulu nunnya. Jangan dibaca mina ahlil kitab. Jangan dipantul. Pun jangan terlalu cepat. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Itu pun salah. Ya, jadi harus dialirkan min ahlil kitab. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian hati-hati di ahli. Di situ ada huruf ha. Kalau kita orang-orang dulu itu kita mengatakan ini hak besar. Ya, jadi harus dijelaskan pengucapan haknya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Dijelaskan ahlil kitab itu. Kemudian berikutnya wal musyrikina. Ya, perhatikan di situ ada wal, di situ ada lam mati. Nah, lam mati ini kan kalau pemirsa ingin tahu mengenai lam mati itu akan dijelaskan lebih detail di dalam kitab karangan Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah. Ya, beliau sudah tiada, sudah lama sekali jelas ya hidupnya, sudah sebelum kita. Di mana beliau membuat kitab namanya As-Salsabil Asy-Syafi. Beliau membuat sebuah bab disebut dengan lam mati. Jadi lam mati itu ada hukumnya. Nah, lam mati di sini kan adalah walmu. Lam mati ketemu mim. Nah, kalau kita perhatikan berarti lamnya dibaca jelas. Nah, kalau kita ketahui, kita ini kan sering dengar istilah izhar al-qamariyah. Oke. Nah, kenapa izhar al-qamariyah? Karena lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Akan tetapi izhar al-qamariyah ini dia masuk kategori lam ta'rif. Nanti kita akan bahas mengenai pembahasan ini ya, insyaallah taala. Jadi lam mati itu ada lam ta'rif, ada lam asli, ada lam ismiyah, ada lam fi'liyah, dan ada lam harfiyah.
Dan ini masuk kategori dalam ta'rif yang idhar al-qamariyah. Jadi hati-hati di lam mati, dia juga punya sifat kayak nun mati tadi, yaitu tawassuto, dialirkan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lamnya dialirkan, apalagi nanti ada shin mati. Wal musyrikina pun itu harus dialirkan. Kemudian fi, lihat di situ, fi di situ 2 harakat, nanya juga 2 harakat, jadi jangan dibaca lebih. Wal musyrikina fi nari jahan, tidak, dibaca 2 saja. Wal musyrikina fi nari jahannam, dijelaskan fi nari jahannam. Nah, di situ ada ro mati ya, ro mati, ro bertanda kasroh, nari. Jangan sampai kita bacanya nari. Kalau ri itu tebal, harus dibaca tipis, nari. Ya, jahannama, ada nun tasydid, ditahan lagi. Khalidina fiha, fokus pada panjang. Kho itu mat asli, dibaca panjang 2 harakat. Lidina, dina 2 harakat. Fiha itu juga dibaca 2 harakat, yaitu mat asli atau mat tabi'i. Ya, jadi hati-hati dalam sisi panjang pendeknya. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, dijelaskan hurufnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Perhatikan ulaika, itu dibaca panjang ya, mat wajib. La dibaca 4-5 harakat ya, di itu dari sisi lamanya ya, 4-5 harakat, atau bahasa kita biasanya 4-5 ketukan ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, di situ ada mim mati ketemu shin. Mim mati ketemu shin itu hukumnya adalah idhar syafawi ya, di mana mimnya harus dibaca idhar jelas dan shinnya juga harus dibaca jelas. Jadi memang di situ dengungannya tidak terlalu kuat, akan tetapi dia punya sifat namanya tawassuto. Tawas itu mengalir. Jadi jangan dibaca gini, ulaika hum syarrul bariyah, harus ditahan, mingkem dan ditahan. Ulaika hum syarrul bariyah. Hum harus dijelaskan. Ya, jelaskan dengungan dan tawassut pada huruf mim. Kemudian syarru. Nah, ini kan ro ya. Tadi saya katakan ro ini bisa menjadi tebal dilihat dari sisi harokat. Nah, ro di sini kan dhammah. Karena orang itu banyak bacanya ulaika hum syarrul. Kalau syarrul tipis itu. Yang betul syarrul, syarru. Nah, kadang dhammah, ro dhammah apalagi ada tasydid. Kadang butuh usaha juga agar jelas dari sisi ketebalan dan getaran. Oke. Getaran ini pada huruf ro bertasydid ini sangat rawan. Rawan itu baik terlalu banyak getaran, atau mungkin rawan karena nggak ada getaran. Jadi hati-hati, syarrul bariyah. Nah, kemudian berikutnya ada alba, syarrul ba. Nah, itu ada al-qamariyah. Kemudian bariyah itu ada ya tasydid. Ingat, ya bertasydid, memang kita itu seringkali mengistilahkan huruf bertasydid itu seakan-akan ada 2 huruf. Huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Cuman untuk ya mati, ya tasydid ini dia sedikit dihentak. Jadi ya bertasydid itu di situ ada istilah dalam ilmu tajwid namanya an-nabru. An-nabr itu adalah suara yang dinaikkan, suara yang nyaring, dikarenakan menandakan bahwa huruf itu ada tasydidnya. Coba kalau kita baca ulaika hum syarrul bariyah,
harusnya dihentak. Ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah. Jadi ada hentakan di ujung. Untuk menandakan apa? Adanya tasydid pada huruf ya. Ini pun terjadi pada suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaca Iyyaka na'budu wa Nah, Kesannya memang kayak kasroh ya. betul. Karena memang kan di kita ini mengistilahkan huruf bertasydid itu kan huruf pertama mati, kedua hidup. Iya. Jadi misalkan iya, memang betul. Cuman untuk ya tasydid ini, ya dan waw dan yang lainnya, intinya adalah kita fokus pada ya, maka dia harus dihentak. Oke. Untuk menandakan adanya tasydid pada huruf tersebut. Iyyaka syarrul bariyah. Itu saja yang harus kita perhatikan pada pertemuan kali ini. Berarti kita cuma satu ayat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas materi ataupun pembahasan hukum tajwid ya yang terdapat di surat Al-Bayyinah ayat 6 baru saja kita bahas. Nggak apa-apa, kita ayat demi ayat saja pelan-pelan. Semoga teman-teman pendengar bisa mengikuti dengan baik dan bisa menyerap apa yang disampaikan, sehingga barangkali kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam membaca Al-Quran bisa pelan-pelan juga kita perbaiki saja. Yang penting jangan dibiasakan kita membaca dalam kondisi yang salah ya, dalam pengucapan huruf-huruf tersebut gitu ya, ataupun dalam sifat-sifatnya begitu ya. Seperti yang tadi Ustadz Fauzi sampaikan, bahwa ketika kita mengucapkan bariyah itu kita membiasakan tidak ada penekanan dalam huruf ya tersebut, maka ya kita akan terus-menerus seperti itu gitu ya. Tetapi tadi disampaikan yang betulnya seperti ini itu harus ada penekanan untuk menunjukkan bahwa di situ ya-nya itu ada tasydidnya Ustaz ya. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Kita akan putarkan voice note ataupun pesan suara yang dikirimkan oleh teman-teman pendengar radio kita FM ya. Dan silakan buat teman-teman yang baru bergabung, Anda bisa membaca Quran surat Al-Adiyat ya di kesempatan malam hari ini. Masih ada waktu beberapa menit ke depan, dan kita akan putarkan untuk pesan suara yang dikirimkan oleh teman-teman pendengar yang membaca surat Al-Adiyat berikut ini. Yang pertama ada datangnya dari Aziz di Kesambi ya. Kita akan coba perdengarkan berikut ini. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Perlu diulang atau gimana? Nggak, sudah cukup. Ya, silakan saatnya untuk mencari kesalahan. Tugas kami memang seperti itu ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, barakallahu fi. Yang pertama pastinya adalah ketika membaca Al-Quran, maka kalau kita memulainya di awal surat, maka kita diwajibkan dengan basmalah. Tadi nggak ada basmalah ya, langsung surat. Tahu juga nggak kayaknya? Nggak ada juga. Ya pada asalnya inti di awal surah itu harus dengan basmalah. Kalau di pertengahan mungkin cukup dengan ta'awudz saja, tidak masalah untuk tidak ada basmalah. Nah ini jadi poin pertama adalah jangan lupa di setiap awal surah dibaca dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca. Ya. Kecuali illa fi suratil bara'ah. Kecuali dalam surat At-Taubah, maka kita dilarang dan tidak diperbolehkan membaca basmalah, cukup di ta'awudz saja.
Nah, kemudian berikutnya adalah kesalahan yang harus diperhatikan. Masya Allah bacaan bagus ini ya. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan pada huruf ta. Nah, ini kembali pembahasan kita ini tafkhim dan tarqiqa. Jadi harus dibaca wal adiyati dhabha. Ini mungkin kayaknya taknya ini kena syubhat dot kayaknya ini. Iya kayaknya ya. Jadi dibaca wal adiyati dhabha. Kayak tebal. Iya ya. Nah, hati-hati Kayak nih. ya jadinya. Jadi hati-hati jangan huruf yang tipis ini seringkali ya terlena dengan huruf berikutnya. Karena tebal, mungkin saya ingin tebal juga padahal harusnya tipis. Ya, jadi hati-hati, ta itu huruf yang tipis, ada setelahnya huruf dod. Dan jangan sampai ta-nya ini mengikuti ketebalan dod. Harusnya wal adiyati dhabha. Bukan ti dhabha. Ya, tadi itu hati-hati di situ. Kemudian fa'atharna. Nah, ini seringkali hamzah itu jangan dirubah ke ain. Ya. Saya pernah dapati beberapa yang ngaji itu semua hamzah diganti ain. Alhamdulillah. Jadi banyak ainnya. Nah, hati-hati. Hamzah tetap hamzah, ya, jangan dirubah ain. Fa'atharna. Karena dari sisi makhraj juga berbeda antara hamzah dan ain. Hamzah itu bagian paling bawah ya, paling bawah sekali. Kalau ain ke tengah. Dari sisi makhraj juga berbeda, apalagi dari sisi makna pun nanti akan berbeda. Baik. Itu. Kemudian tadi ada kesalahan, kekeliruan di fawasatona. Tadi itu kayak shin, fawashatna. Nah, ini juga harus hati-hati. Kemudian terakhir ain. Ain mati itu punya sifat namanya tawassuto. Tawasut itu ngalir ya. Ngalir sebentar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Jadi ainnya harus diperhatikan. Ya, itu saja yang harus diperhatikan. Yang penting ada tadi, jangan lupa setiap awal surah baca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustaz atas koreksinya. Demikian ya tadi untuk Aziz di Kesambi. Kita akan putarkan lagi berikut ini. Kali ini datang dari Abu Azam di Cirebon Utara ya. Ini Abu Azam atau Abu Azam? Abu Azam ya. Baik, kita akan putarkan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, naam, barakallahu fiik. Masya Allah, bagus suaranya. Untuk dari sisi tajwid ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama ini untuk roknya itu memang sudah benar, cuman coba dilatih, dihentak sedikit agar ini khawatir nanti kesannya seperti memantul. Jadi jangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit dihentak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit dihentak. Kemudian tadi ti sama ya. Fal mughirati subha. Ti subha. Jangan fal mughirati subha. Hati-hati, taknya tipis. Kemudian berikutnya, tadi saya dengar itu innal insana. Itu bacanya seperti ini.
innal insana. Dari sisi bacaan, kalau tajwidnya benar ikhfa itu. Tapi saya katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ikhfa itu nggak semuanya bacanya sama. Jadi jangan langsung masuk ke hidung. Jangan innal insana. Tidak. Tapi yang betul innal insana. Insana. Bedakan antara insana dan insana. Berbeda itu ya. Karena yang pertama itu insana, dia jelas samarnya. Kalau insana dia langsung masuk ke hidung. Dan yang seperti itu itu boleh untuk kaf dan qaf. Ya, makanya dibaca minkum, bukan minkum. Kalau minkum itu salah. Yang betul minkum. Jadi itu dari sisi bacaan ini harus diperhatikan dalam mengenai ikhfa. Kemudian tadi mengenai idgham bila gunnah. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Di situ idgham bila gunnah memasukkan tanwin ke lamnya itu jangan ditahan terlalu lama. Tadi itu terlalu lama ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Cukup masuk, habis itu langsung dibaca. Yang betul inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Yauma idzil la khabir. Jadi jangan yauma idzil la khabir. Jangan terlalu lama. Ya, cukup dibaca idgham bila, makanya bila gunnah, tanpa gunnah. Yang namanya gunnah kan ditahan. Jadi jangan ditahan untuk tanwin atau nun mati ketemu lam dan ra. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas koreksinya. Kita akan putarkan lagi. Kali ini datang juga dari pendengar kita ya. Kita akan coba putarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Na'am, barakallahu fi. Masya Allah, suaranya bagus. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ini mungkin karena tadi ya, karena bacaannya ini versinya versi lambat. Jadi penekanannya pun dan penahanan pada huruf-huruf yang mengalir pun harus lebih jelas lagi. Tadi seperti shin, kan tadi baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, shinnya harus ditahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya ditahan lagi, jangan terlalu cepat ya. Makanya bacaan juga itu pengaruh ya. Kalau bacanya cepat mungkin nggak terlalu lama seperti tadi shinnya. Itu. Tadi saya perhatikan lam mati pada ayat pertama itu emang kurang tepat.
tapi lam berikutnya itu benar. Oke. Artinya ini butuh keistiqomahan saja, sudah benar. Tadi itu wal adiyati dhabha. Lam di situ tadi terlalu cepat, dibaca wal adiyati dhabha. Tapi di ayat berikutnya dia benar. Benar, falmu betul ngalir. Bukan falmu gitu. Nah, itu artinya benar, aslinya benar, cuma di satu tempat saja yang keliru. Nah, ini berarti harus diistiqomahkan saja, diselaraskan ya. Kalau mengalirnya harus seperti itu, ditahan terlebih dahulu dari sisi tawasudnya. Sama ti, tadi juga ti-nya hati-hati, jangan menjadi falmuriyati qadha, falmughirati subha. Harusnya ti. Tipis. Sama tadi hati-hati tadi itu in fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma la khabir. Ya, la khabir. Tebal ya, ya. Betul sekali. Ya, jadi hati-hati itu kan la khabir. Ro-nya mati, ada sebelumnya huruf ya, sebelumnya ada huruf ba, dan ba-nya itu kasroh. Jadi harusnya la khabir, tipis, bukan la khabir. Nah, ini harus diperhatikan, hati-hati dalam membaca. Ro-nya sudah bagus ya, tadi bismillahirrahmanirrahim juga tepat tebalnya, cuman di la khabir jangan keikutan tebal juga. Karena di situ dia posisinya tipis. Nah, jangan ke bawah sudur gitu kali itu ya. Kadang sudur. Melihat sebelumnya jadi tebal sekalian aja. Nah, itu jadi enggak seperti itu, dia tetap dibaca tipis. Itu saja, Masya Allah, barakallahu fi. Baik, kita masih ada lagi nih, Ustaz. Nggak tega kalau nggak diputerin, Ustaz. Ada yang ngirim gitu. Nggak apa-apa, Ustaz ya. Kita coba akan putarkan lagi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'an, fawasatna bihi jam'an. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika lashahid, wa innahu lihubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Ini mungkin sebelum saya koreksi bacaan ini, yang sebelumnya tadi saya lupa. Yang bacaan sebelumnya itu, yang terakhir itu panjang pendek. Yang wal adiyati dhabha, qadha, subha. Nah, itu tadi terlalu panjang. Harusnya 2 harokat. Lupa, saya belum mencatat ini ya. Apa karena pengaruh lambat itu, Ustaz? Tetap harus enggak, ini. itu emang panjang tadi itu. Ini mungkin biasanya ini, makanya kalau setiap akhir ayat, ini kan mad iwad ya. Mad iwad itu fathaten di akhir ayat ada alifnya. Itu kan jadi seakan-akan qadha. Jadi fathah satunya hilang jadi panjang mad iwad, di mana mad iwad ini bagian dari mad tabi'i. 2 harokat. Jadi wal adiyati dhabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha. Nah, 2 harokat. Jangan wal adiyati dhabha, falmuriyati qadha. Itu terlalu panjang. Nah, itu. Ya, alhamdulillah. Yan, sekarang ini tadi ya yang barusan ya. Yang barusan ini yang Masya Allah bagus ya, Masya Allah bagus. Namun fokus di tebal tipis. Ini pas sekali ya materi kita yang tadi tafkhim tarqiq. Tadi itu ti ya. Ini hampir semua ini ya, dari awal sampai akhir, ti-nya seakan-akan tebal. Ya. Ini karena tadi saya katakan huruf setelahnya itu karena tebal, jadi huruf ti-nya harusnya tipis, keikutan tebal. Harus hati-hati. Makanya harus hati-hati sekali, ya. Nah, jadi kayak fal mughirati subha tadi juga
fawasatna, jangan satna, yang betul fawasatna, sa. Makanya di antara cara agar meminimalisirkan ketebalan pada huruf yang tipis, agak senyum aja, agak ditarik. Ini bukan hal yang wajib ya, tapi sebagai meminimalisirkan saja agar tidak menjadi tebal. Fawasatna, satna. Seperti itu. Tadi juga ro sudah bagus, tapi di fa'atharna ini getarannya kurang. Jadi dijelaskan fa'atharna, fa'atharna. Itu sama tadi juga ada mimati, jam'a, mimnya dialirkan dulu. Jam'a, jangan langsung jam'a, tidak. Jam'a. Nah, itu aja yang harus diperhatikan. Oke, baik, terima kasih Ustaz atas koreksinya ya. Satu lagi aja kita akan putarkan saja berikut ini. Dia kirim cuma 14 detik, bener nggak sih? Coba kita cek dulu ya. Kita akan coba. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oh, pantesan 14 detik ternyata Al-Bayyinah. cuma satu ayat Al-Bayyinah Ustaz ya. Iya. Gak apa-apa Ustaz. Koreksi sedikit aja Ustaz, gak apa-apa. Ulangi lagi berarti. Ulangi boleh. Baik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, pantesan cuma 14 detik gitu. Iya. Ya, pantas 14 detik juga. Nah, ini tadi poin yang tadi juga ada beberapa peserta yang mengirimkan voice note juga. Jadi ketika di awal surat jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nggak ada ya. Nah, karena ini hal yang wajib. Ya, dalam membaca di awal surah itu harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kecuali surat At-Taubah itu harus ya tadi. Kemudian fokus pada tadi lam yakunil ladzina kafaru min ahli. Ha itu mengalir, min ahli itu sama mufakkina. Jangan dibaca ketika monyong mung. Nah, kalau bisa ditarik lagi. Jangan pas monyong ikhfanya, jangan mung, jangan. Harusnya agar samar ikhfanya itu jelas. Bedakan antara mung dengan lebih jelas ketika dikembalikan bibirnya. Jadi jangan dibaca ketika monyong tapi dikembalikan. Mulainya memang pas ketika monyong, tapi ketika mau lama dibalikan dulu. Mufakkina. Oh, jadi siap-siap untuk mengucapkan huruf berikutnya saja. Betul sekali. Karena ikhfa itu kan yaitu menyiapkan huruf setelahnya. Itu, dan itu pun dilihat dari sisi tebal tipis juga pastinya ya. Nah, itu saja yang harus diperhatikan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan Ustaz atas koreksi dan juga pembahasan yang sangat mencerahkan ya buat kita semua tentang pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Adiyat ya secara umum tadi, dan tadi disampaikan juga ayat yang ke-6 dari surat Al-Bayyinah ya. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Karena udah habis juga waktunya, udah ini ya terbatas gitu ya. Mungkin kayaknya perlu buka kelas lagi nih. Kayak banyak kayak antusias dari teman-teman pendengar yang ingin memperdengarkan bacaan Qur'annya dan juga dikoreksi ya, Masya Allah. Dan kami juga ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan buat teman-teman pendengar dan pemirsa Radio Kita FM. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan voice note-nya ya, memperdengarkan bacaan Qur'annya di surat Al-Adiyat, kami ucapkan jazakumullahu khairan ya. Semoga apa yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya di hari Kamis malam Jumat di jam yang sama, jam 8 sampai dengan jam 9 lebih sedikit lah. Kayak sekarang nih lewat 15 ya. Masya Allah. Baik, kita saatnya untuk pamit undur diri dari hadapan Anda ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4
94,3 FM. Kita